Ya harusnya ketika Tuhan ada dalam hidup kita, ya kita menikmati sorga itu di bumi ini, Pastor ya. Karena ya, kita masih ya. hidup di bumi ini. Ya, Tapi ya. Tuhan ada di dalam diri kita. Oh, kita menikmati sorga di bumi ini. Apa yang membuat kok selama ini para pengkhotbah gitu kurang lebih, Pastor, mengajarkan kita tuh untuk segera cepat ke sorga, menerima Yesus, tujuannya pergi ke sorga. Sekian waktu lamanya filosofi yang menyatakan bahwa hidup itu seperti roda telah menjadi dasar keyakinan dari banyak orang percaya, sehingga rasa lelah, frustasi, kecewa, dan berbeban berat telah dianggap hal yang wajar untuk dialami. Jika itu yang menjadi dasar keyakinan, maka dampak hidup seperti apa yang akan dihasilkan? Tidak heran jika akhirnya kehidupan orang percaya hanya berputar-putar pada permasalahan akibat ketidakakuratannya sendiri. Bukankah Tuhan telah menetapkan kehidupan orang percaya terus naik dan tidak pernah turun, bahkan menjadi saksi dari kedahsyatan dan kebesaran Tuhan? Saat Roh Kudus tercurah, maka keberadaan kita akan menjadi senjata kebenaran untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis di atas bumi ini. Bagaimana wujud konkret dari cara Tuhan melatih diri kita yang merupakan makhluk roh, dan bagaimana cara kita bekerja sama dengan Roh Kudus untuk dibangun menjadi alat di tangannya? Mari temukan jawabannya di Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Selamat datang di dalam Ruang Tyrannus, The Room of Revivalists and Reformers. Ruang Tyrannus episode kali ini akan membahas apa yang menjadi perbedaan antara Injil keselamatan dengan Injil kerajaan sorga. Mengapa masih ada banyak hamba-hamba Tuhan yang terus senantiasa menyampaikan Injil keselamatan, sedangkan Yesus sendiri menyampaikan Injil kerajaan sorga. Lalu apa yang menjadi perbedaan antara orang yang hidup di dalam kerajaan sorga di atas muka bumi ini dengan mereka yang menantikan waktu kematian untuk bisa masuk ke sorga? Semua itu akan kita bahas tuntas dengan narasumber tetap kita yang telah ada di samping saya. Mari kita sambut bersama Pastor Stephen Agustinus. Selamat datang kembali Pastor Stephen di Ruang Tyrannus. Satu sukacita kembali bisa berinteraksi juga bersama dengan para pemirsa yang ada di rumah. Suatu momen yang luar biasa. Baik Pastor Stephen, saya akan melanjutkan Pastor dari episode yang lalu. Oke. Saya sempat bertanya, kenapa sih Pastor Stephen hamba-hamba Tuhan itu selalu berbicara mengenai Injil keselamatan yang menekankan kalau orang Kristen mati itu nanti akan masuk sorga. Sedangkan kalau Pastor Stephen sering berbicara itu bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah kan yang jadi pertanyaan Pastor, sorga itu lalu di mana Pastor? Kalau Tuhan ada di dalam diri kita, apakah Tuhan meninggalkan sorga lalu masuk ke dalam diri kita? Bagaimana Pastor Stephen konsep logikanya itu? Sampai sejauh ini saya mendapati ada banyak pakai tanda kutip kesalahpahaman dalam pemberitaan Injil yang selama ini kita lakukan. Kita selalu memiliki asumsi bahwa ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari kita di atas muka bumi, memang Alkitab menuliskan bahwa kita ini bukan warga negara bumi ini. Kita adalah warga negara kerajaan sorga. Tapi pada saat yang sama sebetulnya, sementara kita ada di atas muka bumi ini, Tuhan menghendaki untuk kita itu menjadi representasi sorga, menjadi perwakilan atau istilahnya menjadi duta besar dari kerajaan sorga. Karena sorga itu bukan hanya sebuah ungkapan atau sebutan. Sorga adalah sebuah tempat, sebuah teritorial, dan teritorial tersebut mempergunakan kerajaan sebagai pola pemerintahannya. Di mana Tuhan kita menjadi raja di sorga. Dan sorga atau sang raja itu sendiri memiliki niat untuk memperluas teritorial. Jadi teritorial sorga yang ada di sana, yang ada di dalam alam roh, sedang ingin diperluas di satu teritorial yang baru yang bernama bumi ini. Jadi memang sorga itu tempat ya, Pastor? Itu memang sebuah tempat. Dan tempat itu memang adanya di dalam alam rohani. Dan oleh karena itulah maka ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mulai mengkhotbahkan bahwa memang kehidupan kita di bumi ini kan sementara. Paling panjang
ya 100 tahun Ya. atau ya 100 lebih dikit lah. Ya, Itu ya. pun sudah sangat jarang sekali. Iya. Lalu ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Iya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tentu Tuhan sudah menyediakan tempat buat kita di sorga. Iya. Dan yang namanya hidup di sorga memang tidak ada batasan waktu. Karena itu adalah kekekalan. Iya. Kehidupan di dalam alam roh adalah kehidupan yang sifatnya kekal. Iya. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan yang kemudian terus mengkhotbahkan bahwa kalau kita meninggalkan dunia ini, Iya. kita akan mati masuk ke sorga. Iya. Tidak salah, tapi itu hanya separuh kebenaran. Oh. Sementara ketika kita ada di atas muka bumi ini, kalau khotbah yang kita bagikan kepada jemaat hanyalah berbicara tentang kalau mati masuk ke sorga. Sementara kan kehidupan sehari-hari kita di atas muka bumi yang seharusnya menjadi seorang representasi kerajaan, menjadi duta besar dari kerajaan, tidak tergenapi. Karena sudah pindah tempat ya. Karena keinginan kita ya cuman pengen buru-buru pindah tempat. Iya, iya. Sehingga kita hanya seperti mengisi hari, kita hanya seperti menjalani kehidupan sehari-hari yang normal. Kayak orang-orang biasa, seperti orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bangun pagi-pagi siap-siap untuk berangkat kerja. Kerja ngapain? Cari duit. Duit buat apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setelah kemudian kita menikah, kemudian kita punya anak. Kerjaan kita harus lebih giat. Kenapa? Karena sekarang mulai ada anak yang harus juga dipelihara. Harus dididik, harus disediakan kebutuhan-kebutuhannya. Dan ketika anak terus bertambah, artinya pengeluaran juga akan bertambah. Karena anak juga harus sekolah. Dan setelah sekolah, anak kuliah, lalu kemudian anak bekerja, lalu kita sudah bertambah tua, anak punya anak, jadi kita mulai punya cucu. Nah sudah, pekerjaan kita mulai berganti. Biasanya kita kerja cari duit, sekarang anak-anak kita sudah dewasa, mereka bisa cari uang sendiri, kita tinggal main cucu. Dan menunggu hari kematian. Dan ketika kita mati, haleluya, masuk ke sorga. Tapi artinya kehidupan sehari-hari kita ini hampir bisa dikatakan tidak produktif buat kerajaan sorga. Sementara Alkitab memberikan penegasan bahwa kalau kita ingin betul-betul menikmati pemeliharaan dan pengayoman Tuhan secara nyata dalam hidup sehari-hari, dalam arti kalau orang-orang lain kerja keras hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Alkitab menjanjikan Bapa di sorga sudah menyediakan kebutuhan sehari-hari kita secara ilahi. Tapi konsekuensinya kita harus belajar memberi hidup dan mengutamakan agenda kerajaan sorga. Nah, apa sebetulnya agenda kerajaan sorga? Membawa setiap kita, membuat setiap kita menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Menjadi perwakilan duta besar buat kerajaan sorga di atas muka bumi ini. Sehingga realita kerajaan itu akan bisa dilihat, akan bisa diamati oleh banyak orang-orang lain yang belum di dalam Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain adalah untuk memprovok mereka. Kan ini kan memang niat Tuhan adalah memperluas teritorial sorga untuk bisa ada di atas muka bumi ini. Dan selama sekian waktu lamanya setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi ini masih dikuasai oleh sistem kehidupan yang dikontrol oleh si jahat. Sehingga manusia terus hidup dalam tekanan, terus hidup dalam penderitaan, terus mengalami berbagai masalah dan sebagainya dan sebagainya. Sementara kita sebagai umat pilihan, sebagai anak dari Allah yang Maha Tinggi, dituliskan di dalam Alkitab, kita ini sudah ditebus dari semua sistem kehidupan dunia yang jahat, yang keras, yang menekan ini. Dan kita dibawa masuk dalam realita kerajaan sorga. Kita menikmati kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan. Kurang lebihnya persis sama seperti orang-orang Israel ketika mereka dibawa Tuhan keluar dari Mesir untuk dibawa masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, ketika orang-orang Israel masih ada di padang gurun, walaupun mereka masih hidup dalam ketidakpercayaan mereka,
Pikiran dan hati mereka masih sering tertuju untuk kembali ke Mesir. Tapi Alkitab menceritakan kesetiaan Tuhan terus berlaku atas orang-orang Israel, atas umat pilihannya itu. Setiap hari Tuhan terus memelihara mereka secara ilahi. Ada mana yang Tuhan kirimkan dari sorga. Mana itu ditulis di Alkitab dengan sebutan roti malaikat. Dan Alkitab juga menceritakan bagaimana selama 40 tahun ketika mereka berputar-putar di padang gurun, baju mereka tidak pernah rusak, sepatu yang mereka kenakan tidak pernah mengalami kerusakan. Itu semua adalah wujud pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Itu bagian dari realita kerajaan, Pastor. Itu bagian dari realita kerajaan yang Dia sediakan untuk setiap umat pilihannya di bumi, di atas muka bumi ini. Orang-orang lain mungkin berfokus hanya untuk cari duit kerja keras. Umat pilihan fokusnya adalah melayani Tuhan secara pribadi, mengejar realita Tuhan dari hari ke hari. Dan memastikan apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang kita terima, kita pahami, dan kita praktekkan. Makanya dalam Matius pasal yang ke-6 ketika Yesus berbicara tentang jangan kamu khawatir akan apa yang kamu mau makan, apa yang kamu mau pakai, tinggalmu akan di mana, Tuhan berkata nggak usah khawatir. Semua itu memang dicari oleh bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Tapi khusus untuk umat pilihan, Tuhan berkata, aku akan memeliharamu. Aku akan menyediakan semua kebutuhan. Bahkan sebelum kita menyadari adanya kebutuhan, Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita itu. Yesus berkata, lihatlah burung pipit yang ada di udara. Mereka tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tapi selalu dipelihara Tuhan. Kita pun akan alami pemeliharaan dari hari ke hari. Selalu ada penjagaan, selalu ada pemeliharaan Tuhan. Tapi Tuhan menuntut ada syaratnya. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Dengan kata lain Tuhan bilang apa? Prioritaskan kerajaan sorga dan kebenarannya. Nanti semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nggak perlu dicari lagi, Tuhan yang tambahkan. Kehidupan sehari-hari seperti inilah yang akan memprovok banyak orang di luar sana. Yang membuat mereka mulai berpikir, lah aku kok hidupnya jungkir balik kayak gini. Hidup susah selalu. Tapi aku lihat orang-orang percaya, hidup mereka kok berbeda. Penuh dengan sukacita, selalu diselimuti damai sejahtera, tidak pernah berkekurangan. Kok bisa? Jadi penuh sukacita, diliputi damai sejahtera, tidak pernah berkekurangan. Komplit. Lengkap sekali. Dan itulah wujud kebahagiaan yang sebetulnya dicari oleh semua orang di atas muka bumi ini. Nah, dengan mereka mulai terprovok, tentu mereka akan mulai mencari tahu dan bertanya-tanya, kok bisa sih kamu hidupnya sedemikian berbeda? Nah, saat itulah kita sedang mulai menikmati penggenapan nubuatan yang Alkitab tuliskan dalam kitab Yesaya. Di mana pada waktu itu Yesaya menerima pernyataan dari Tuhan. Dia dan anak-anaknya, kata Tuhan, akan dijadikan sebagai tanda dan alamat bagi Israel yang waktu itu sedang membelot dari Tuhan. Kita sebagai umat pilihan yang hidup dalam ketaatan, memperkenan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, Tuhan akan buat menjadi tanda dan alamat juga. Menjadi tanda bahwa masih ada Tuhan yang terus bekerja. Menjadi tanda bahwa masih ada Tuhan yang menjawab doa. Dan Tuhan itu sangat nyata. Karena orang-orang di atas muka bumi ini seringkali berkata, hidup ini tidak adil. Dan selalu seringkali dikaitkan juga dengan keadilan Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya susah, menderita, selalu berkata, Tuhan tidak adil. Ada orang yang berkata, aku makan dikit kok jadi melar. Ada orang lain lagi makan segede gunung, tapi tetap kurus. Ini tidak adil katanya. Tuhan tidak adil. Tuhan ingin menunjukkan keadilannya. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia itu adalah Allah yang baik, Bapa yang memperhatikan anak-anaknya. Jadi Dia buat perbedaan antara orang yang betul-betul mengasihi Tuhan dengan mereka yang masih hidup menurut
menurut sistem dunia ini. Dengan satu tujuan, agar yang masih ada dalam sistem dunia jadi terprovok. Jadi mereka akan datang. Dan inilah wujud manifestasi sebagai alamat. Mereka akan datang. Dan ketika orang banyak berduyun-duyun datang mencari tahu kenapa kita menikmati hidup yang berbeda, kita dengan mudah bisa berkata, ikuti saja teladanku. Dan pada waktu itulah kita akan melihat bagaimana realitas sorga yang ada dalam hidup kita akan mulai juga bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang datang kepada kita sebagai representasi kerajaan sorga. Istilahnya, kita ini agen, calo yang membuka peluang untuk orang-orang para penduduk dunia ini bisa berpindah ke warga negaraan. Dengan kita berpindah menjadi warga negara kerajaan sorga, kita akan terus menikmati kehidupan yang dibedakan dan diistimewakan tersebut. Sesuatu yang tidak dinikmati oleh orang-orang yang ada di atas muka bumi ini. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan doa kepada murid-muridnya, yang sering kita kenal dengan sebutan doa Bapa Kami, ada satu pernyataan yang Yesus katakan, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Di mana? Di bumi. Di bumi seperti di sorga. Itulah yang Tuhan nyatakan. Lalu Pastor Steven, sebenarnya diferensiasi apa yang paling mencolok dengan orang yang hidup di dalam realita kerajaan? Apa perbedaan yang paling mencolok sehingga orang lain bisa benar-benar tertarik? Karena begini Pastor, kalau bagi orang yang mungkin miskin, ya memang hidupnya susah, mungkin tertarik. Tapi bagi mereka yang dalam tanda kutip sudah punya segalanya, para triliuner, para bilioner, yang mereka sudah menganggap diri ya sudah bahagia, apalagi yang membuat mereka tertarik dengan kehidupan kita sebagai anak-anak kerajaan. Nah, perbedaan apa yang paling mencolok sehingga membuat mereka, ya aku mau tertarik mengikuti kerajaan sorga, kurang lebih begitu Pastor. Yang paling menyolok adalah realita dari keberadaan Tuhan itu sendiri. Keberadaan Tuhan itu sendiri. Karena buat setiap kita umat pilihan, kita akan selalu alami, dan Roh Kudus memang akan selalu mengkondisikan untuk kita bisa mengalami realita keberadaan Tuhan yang melingkupi hidup kita, memenuhi batin kita, menguasai diri kita. Inilah yang tidak akan pernah bisa dinikmati oleh orang-orang lain yang masih di luar kerajaan. Jadi maksudnya sampai benar-benar mereka akhirnya benar-benar melihat Tuhan di dalam kita. Karena memang Alkitab juga memberi penegasan, Tuhan itu nyata dan Dia itu hidup di dalam diri kita. Dalam bentuk ketika Alkitab menceritakan Yesus berkata tentang pribadi Roh Kudus, salah satu pribadi dari ketritunggalan Tuhan sendiri. Alkitab menegaskan, aku tidak akan pernah membiarkan kamu yatim piatu. Aku tidak membiarkan kamu sendiri. Aku datang kembali kepadamu. Tapi kali ini, kata Tuhan, yang akan datang memenuhi hidupmu, menyertai kamu, dan bahkan diam di dalam kamu adalah Roh Kudus. Dan ketika pribadi Roh Kudus itu mulai dihadirkan dalam hidup kita, diam di dalam diri kita, dan kita secara pribadi sebagai umat pilihan terus belajar menumbuhkan level kesadaran kita akan keberadaan Tuhan yang ada di dalam diri kita, kita akan mulai mendapati Tuhan itu sangat nyata. Dan realita Tuhan itulah yang akan membuat kita menjalani kehidupan sehari-hari kita secara berbeda. Dan saya yakin ketika orang-orang yang mungkin masuk dalam kategori para milioner atau bahkan triliuner melihat hidup kita, mereka akan menjadi sangat cemburu. Karena ada banyak dari antara mereka yang sudah ada di level milioner atau triliuner, mereka sebetulnya bergelimang harta tapi di dalam kesepian. Mereka mengalami penderitaan batin. Mereka mengalami keterpisahan dari Tuhan. Mereka tidak menikmati kebahagiaan sebagai pribadi yang utuh. Karena sejak manusia jatuh di dalam dosa, manusia akan selalu mendapati adanya kekosongan dalam hidupnya. Kenapa? Karena ini adalah God's factor.
Ada areal hidup dari manusia yang kosong, yang hanya bisa dipenuhi, hanya bisa diisi, hanya bisa dipuaskan oleh keberadaan Tuhan sendiri. Tidak bisa diisi oleh uang, Pastor. Nggak akan pernah bisa diisi dengan uang, harta, kekayaan, barang yang indah-indah, semua keinginan terpenuhi, tetap tidak akan bisa mengisi relung hati yang satu itu. Fakta itulah yang nggak bisa dipungkiri. Itu yang Pastor, tidak bisa dipungkiri. Iya. Pantas saja, Pastor, waktu pas Tuhan bicara ke Musa akan meninggalkan bangsa Israel dan hanya menyertakan malaikat, Musa ngotot nggak mau. Nggak mau dia. Karena iya. itu adalah aspek yang paling esensial yang akan membedakan kita dengan orang lain. Jadi realita Tuhan inilah yang harus terus ditumbuhkan, harus terus dibangun, sehingga kita mulai memiliki sebuah kesadaran yang terbangun secara nyata. Ya, Tuhan ada di dalamku. Tuhan selalu menyertai aku. Nah, Pastor, bagaimana dengan Yesus sendiri yang memang menjanjikan, kan, Pastor, bahwa dia memang benar-benar akan membawa kita ke sorga, bahkan sudah sering mendengar ada rumah gitu di sana ya, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Bukankah dia memang mati, bangkit untuk membawa kita masuk ke sorga? Nah, itu kan basic daripada Injil keselamatan yang ada. Kalau kita hanya berfokus kepada kalau aku mati, aku masuk ke sorga. Pertanyaan saya, bagaimana engkau menjalani kehidupan sehari-hari?